Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkia Mauliza, perwakilan dari kelompok 15, ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai proposal studi kelayakan bisnis perusahaan dagang toko Rismonfa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Romondo Sinaga dengan NIM 7183210033. Kemudian ada Muhammad Alfarhan Nur 7183210054. Kemudian ada saya sendiri, Rizkia Mauliza 7181210017. Yang pertama, saya akan membahas mengenai rencana bisnis perusahaan dagang dari toko Rismonfa. Di sini ada analisis 5W plus 1H, di mana what bisnis yang akan kami ambil yaitu bisnis dagang, kebutuhan sehari-hari dan makanan minuman ringan. Nama usahanya yaitu perusahaan dagang toko Rismonfa. Yang kedua ada why. Bisnis dagang saat ini berprospek baik karena saat ini kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga dibutuhkan beberapa barang yang proses penjualannya tidak memerlukan untuk berbelanja berdesak-desakan di pasar. Kemudian ada who, di mana bisnis ini akan dijalankan oleh kami dan bersama dengan teman-teman terutama kasir dan beberapa karyawan lainnya. Selanjutnya ada when, di mana bisnis ini akan dimulai sekitar bulan Januari 2023. Selanjutnya ada how, di mana bisnis ini akan kami mulai dengan merenovasi gedung milik pribadi yang berdiri di atas tanah milik pribadi yang mana terletak di tempat yang strategis, yaitu di pusat kota. Toko ini akan dikelola oleh kami sendiri dan dengan bantuan dari beberapa karyawan. Bisnis ini juga akan dioperasikan 24 jam. Kemudian ada analisis SWOT, di mana SREK toko Rismonfa memiliki kekuatan dalam segi pemasarannya, yaitu tokonya yang berada tidak jauh dari pusat kota. Dari segi modal, toko ini cukup memiliki modal yang baik. Kemudian ada weakness, kelemahan toko ini yaitu para karyawannya yang masih kurang berpengalaman karena merekrut karyawan lulusan SMA sederajat. Kemudian ada opportunity, peluang untuk menjadikan toko ini maju sangat terbuka. Contohnya saja peluang menambah beberapa jenis kebutuhan sehari-hari atau makanan ringan. Selanjutnya ada threat, ancaman dari luar, yaitu berupa pesaing usaha sejenis, yaitu toko-toko yang beroperasi secara waralaba. Contohnya Alfamart, Indomaret, atau Alfamidi, yang mana toko-toko tersebut beroperasi tidak jauh dari toko yang kami rencanakan untuk dibangun. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek studi kelayakan bisnis usaha dagang Rismonfa. Yang pertama ada aspek pasar, di mana produk yang kami tawarkan berupa produk yang akan didagangkan. Jenis pasar yang kami tuju dari segi produsen yaitu pasar persaingan monopolistik, karena pasar ini merupakan perpaduan antara pasar yang mana jumlah penjualnya terbatas dan barangnya homogen, namun terdiferensiasi merek. Selanjutnya, pasar yang dituju dari segi konsumen yaitu pasar konsumen, karena pelanggan yang merupakan orang-orang adalah konsumen yang mengkonsumsi langsung barangnya atau tidak dijual kembali. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia, di mana yang pertama perencanaan karyawan. Karyawan yang dibutuhkan untuk usaha toko ini sejumlah 6 orang dengan pembagian kerja masing-masing 1 orang di bagian keuangan dan bagian koordinator kerja, sedangkan 4 orang di bagian kasir dan barang secara bergantian. Yang kedua ada job in description, di mana bagian keuangan yaitu bagian yang mengatur jalannya arus keuangan baik yang masuk maupun yang keluar. Kemudian ada bagian barang, yaitu tugasnya untuk mengatur barang-barang terutama lalu lintas barang dari pemasok, penempatan tata letak barang di rak, dan mengecek barang yang dibutuhkan. Kasir bertugas untuk melayani pembayaran atas barang yang dibeli konsumen. Yang ketiga ada rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Yang keempat rencana pelatihan dan pengembangan. Yang kelima performance appraisal atau metode penilaian prestasi kerja dengan mengevaluasi karyawan dalam bentuk ranking. Yang kelima ada kompensasi. Yang keenam keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketujuh separation atau pemberhentian kerja. Selanjutnya ada aspek finansial, di mana aktiva tetap berwujudnya senilai 191 juta
dan modal kerjanya yaitu 3.700.000. Sumber dana untuk Ativa sebutan modal pemuli yaitu 1 juta. Sumber dana untuk modal kerja pinjaman dari koperasi yaitu 3.700.000. Di sini ada aspek ekonomi, sosial, dan politik, di mana pengaruh kondisi ekonomi terhadap bisnis, kontribusi bisnis terhadap pembangunan ekonomi selalu membayar pajak tepat waktu, pengaruh kondisi sosial terhadap bisnis, kontribusi bisnis terhadap kehidupan sosial, dan pengaruh kondisi politik yang sedang berkembang terhadap bisnis tersebut. Di sini ada aspek lingkungan industri, di mana strategi antisipasi ancaman pioner, strategi antisipasi ancaman dari produk pengganti, strategi antisipasi kekuatan tawar-menawar buyer, strategi antisipasi tawar-menawar supplier. Selanjutnya ada aspek yuridis, di mana bentuk badan usaha kami yaitu perusahaan perorangan, karena hampir semua modal berasal dari setoran milik pribadi. Lalu bidang usaha yang kami lakukan yaitu usaha dagang, berbagai macam kebutuhan bahan pokok. Selanjutnya ada izin usaha, di mana kami sudah memiliki beberapa surat izin, diantaranya SIUP, SITU, dan NPWP. Selanjutnya ada aspek lingkungan hidup, di mana lingkungan di sekitar toko kami merupakan hal yang perlu kami perhatikan. Kami juga sudah membuat tempat pembuangan sampah yang baik, dan kami juga bekerja sama dengan Dinas Kebersihan agar pada setiap malam hari sampah tersebut sudah diangkut. Yang terakhir ada kesimpulan, maka dapat kami simpulkan bahwa bisnis dagang kami layak untuk dilaksanakan, karena dari kesemua aspek yang berjumlah 12 aspek tersebut telah layak untuk dikembangkan. Usaha dagang toko Rismonfa ini merupakan usaha yang ditujukan pada pasar persaingan monopolistik karena barangnya yang homogen, namun berbeda merek. Usaha ini juga menggunakan teknologi yang tepat guna serta berlokasi di tempat yang strategis, berada di pusat kota. Usaha dagang ini merupakan bentuk badan usaha perusahaan perorangan karena sebagian besar modalnya berasal dari setoran modal pemilik. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai proposal usaha dagang kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.